Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para rawuh kakung putri kang tansah kawula mulyakaken, para ulama, para alim, para sesepuh pinesepuh kang kawula takdimi, khusus dumateng pertama panjenenganipun Bapak Husnul Mufid MPD ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak Mustaqim, Bapak Fauzan, Bapak Hari, Bapak Muri, Bapak Amin, ingkang tansah kawula mulyakaken, khusus malih dumateng Bapak Ketua LKMK Bapak Khairul Anam, dumateng Bapak Ibu Ketua RW 9 Ibu Dewi Yunarse, dumateng Ketua RT 03 RW 9 Bapak Rahmat Hidayat, dumateng sinten malih supir. Oke, sedang kemawon kang tansah kawula mulyakaken kawula takdimi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajah bertemu muka dalam majelis ilmi, dalam majelis yang insyaallah berbarokah. Ganti dikali alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah menuntun kita, telah membimbing kita, dan kita menjadi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Maka marilah kita sama-sama membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para rawuh kang kawula mulyakaken, kawula wonten niki maos beritanipun wonten grup napa menika grup Al-Ikhlas pilih kawula dipun paringi wekdal setengah jam. Nyuwun pangapunten menawi mangke lagi kelewatan sekedhik, nyuwun izinipun, nyuwun kerelaan panjenengan nggih. Menawi kirang nggih nyuwun pangapunten kirang setengah jam. Langsung kemawon kawula matur wonten panjenengan sedaya kaitanipun kalian peringatan Isra Mi'raj. Kalau niki kok dipun paringi tema menuju sholat tarawih. Nggih mboten napa-napa. Meskipun yang diwajibkan pada saat Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Nah, ini dikaitkan dengan sholat tarawih. Nggih mangke kawula kait-kaitaken. Tapi sekedhik kawula badhe matur sejarah Isra Mi'raj ini perlu kami aturkan dumateng panjenengan sedaya. Satu, untuk meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, untuk meneguhkan kita bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah dumateng kita itu bisa kita jalankan dengan keteguhan, dengan keyakinan, karena iman kita telah tercatat di dada kita. Di antaranya adalah keimanan kita mengimani adanya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj menika sejarahipun ngeten. Ada beberapa pendapat para ulama mengapa Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa dan sampai Al-Arsh sana, kemudian dia pulang membawa oleh-oleh. Kita diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu.
nyuwun pangapunten nggih. Kawula niki segede-gede menawi ngomong nek boten nggih permen nggih minuman. Kados matur dumateng panjenengan saged lancar. Peristiwa Isra Mi'raj niki dari banyak ulama menafsiri ataupun memperkirakan mengapa Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi karena ada tiga motivasi atau ada tiga sebab. Sebab yang pertama, di dalam sejarah ditulis perdebatan antara langit dan bumi. Langit mengatakan terhadap bumi bahwa langit ini adalah lebih istimewa dibanding kamu wahai bumi. Itu kata langit. Mengapa? Karena di langit ada bulan, di langit ada matahari, di langit ada bintang-bintang. Tapi bumi juga tidak mau kalah. Bumi pun juga lebih istimewa dibanding langit. Mengapa? Di bumi ada pepohonan, di bumi ada sungai yang mengalir, ada laut yang airnya bisa dimanfaatkan begitu besar. Kemudian si langit juga tidak terima. Terus perdebatan, terakhir bumi mengatakan bahwa kami bumi ini lebih istimewa dibanding langit. Apa yang akan kamu tunjukkan terhadap kami tidak akan bisa mengalahkan. Apa itu? Karena bumi ditempati oleh makhluk yang paling utama, makhluk yang paling istimewa, tidak ada yang lebih istimewa dibanding makhluk itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian si langit sudah tidak bisa menjawab pokok-pokok, tapi si langit tidak terima. Kemudian langit mengajukan kepada Allah, ya Allah, kami dikalahkan perdebatan kami dengan bumi. Kami mohon ya Allah, Muhammad Rasulullah panjenengan naikkan ke langit. Itu kata langit. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa Nabi diisrokan itu karena permintaan langit kepada Allah supaya Nabi Muhammad diisrokan. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Muhammad diisrokan itu ulama mengatakan Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad karena pada saat Isra Mi'raj itu sebelumnya dilakukan itu Nabi sudah mengalami kesedihan yang amat sangat, kesusahan yang amat sangat, yaitu di tahun yang namanya Amul Huzni, dari tahun kesedihan. Kesedihan Nabi Muhammad yang menimpa beliau pertama pada saat kematian atau wafatnya istrinya Siti Khadijah, bahwa istri satu-satunya yang paling sayang, paling melindungi, paling mengorbankan untuk Muhammad, untuk beliau Muhammad, untuk suaminya, untuk berdakwah dan sebagainya, dia meninggal dunia. Betapa sedihnya Nabi Muhammad. Kemudian sebulan kemudian bapak Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Abu Thalib itu belum masuk Islam, tapi dia paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari jiwa raganya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mau dimusuhi orang lain, mau dilorong dan sebagainya, itu yang membentengi, yang melindungi Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu memang disegani dan ditakuti oleh masyarakat Mekah. Nah, kemudian meninggal Abu Thalib, Nabi Muhammad bertambah sedih. Dari kesedihan seperti itu, kemudian masyarakat Mekah yang tadinya agak sungkan-sungkan untuk melawan atau menghindari Nabi Muhammad, setelah dua pelindung ini meninggal dunia, masyarakat Mekah semakin berani pada Nabi Muhammad. Jadi dakwah Nabi Muhammad di Mekah selalu ditolak, bahkan diembargo. Nabi Muhammad tidak boleh bertransaksi ekonomi jual beli di Mekah. Tapi kemudian dengan kesedihan yang amat sangat, Nabi Muhammad mencoba untuk pindah di Taif, untuk berdakwah di Taif. Semoga di sana masyarakat menerima saya. Jadi dari Mekah ke Taif itu sekitar 85 kilo. Kalau Surabaya Mekah itu Taifnya di Malang sana.
Nabi Muhammad mencoba ke Taif, siapa tahu orang Taif bisa mengikuti kami, dakwah kami bisa diterima. Kemudian Nabi ditemani oleh Zaid bin Harisah, 2 orang datang ke Taif. Sampai Taif, Nabi Muhammad berdakwah. Ternyata dakwahnya disambut dengan baik. Masyarakat Taif menolak, bahkan memusuhi, dan lebih-lebih bahkan akan membunuhnya. Saking sedihnya Nabi Muhammad, akhirnya dia pulang kembali ke Mekah. Pada saat pulangnya dari Taif ke Mekah, Nabi Muhammad dilempari batu, kemudian sampai kakinya berdarah-darah. Begitu juga pembantunya Zaid bin Harisah. Dari kedua orang ini pada saat pulang dari Taif ke Mekah, itu di tengah perjalanan dia kelelahan. Kemudian dia istirahat di kebun kurma. Kebunnya luas. Di situ juga ada anggurnya juga. Itu milik Ubah namanya. Kemudian ada 2 orang yang sedang istirahat, rasa kelelahan. Si pemilik kebun itu melihat, wah ini kok nampaknya ada orang kelelahan, kayak kelaparan, kemudian si pemilik kebun memanggil pembantunya namanya Adas, pakai ain a d-nya 2 Adas. Kemudian Adas dipanggil oleh bos perkebunan itu tadi, yang dua-duanya masih belum masuk Islam. Adas itu di kebun ada 2 orang nampaknya kelelahan, dia kelaparan, kehausan, tolong saya membawakan anggur dan minuman dikasihkan kedua orang itu. Pada saat Adas datang di kebun itu memberikan anggur, pada saat anggur mau dimakan oleh Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sang pembantu Adas itu kaget. Saya belum pernah di daerah ini ada orang memulai sesuatu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum pernah mendengar itu. Kemudian Adas tanya, jenengan siapa? Kok ada di sini ada orang mau minum, mau makan membaca Bismillah. Kemudian kembali bertanya Nabi Muhammad kepada Adas, Anda siapa? Menanyakan saya. Saya adalah Adas. Saya di sini menjadi pembantunya Adas, tapi sebetulnya saya di sini bukan daftar jadi pembantu. Saya asli dari Irak. Saya orang Nasrani. Datang ke sini berpura-pura jadi pembantu. Yang intinya saya mau mencari orang itu katanya ada di daerah sini. Dia sudah lahir beberapa tahun yang lalu. Dia sebagai penyelamat, dia sebagai utusan Tuhan, dan lain-lain. Itu saya sedang mencari. Mungkin jenengan tahu siapa orang itu. Namanya Muhammad. Si Nabi Muhammad menjawab, anak, saya yang Anda cari. Akhirnya si Utbah itu seketika itu dia merangkul Nabi dan dia menyatakan masuk Islam. Pada saat itu setelah dijamu oleh pembantu tadi, Nabi Muhammad menjalankan perjalanannya lagi, meneruskan mau pulang ke Mekah. Tapi pada saat itu Nabi khawatir, sebab saya kalau datang pulang ke Mekah itu apa masih diterima oleh orang Mekah? Karena saya kepergian ke Taif itu bukan karena saya dimusuhi orang Mekah. Nah pada saat itu Nabi Muhammad saking sedihnya, susahnya dia mohon kepada Allah. Mohonnya itu intinya begini. Teksnya ada, saya tidak hafal, ada di HP ini. Jadi permohonannya itu, ya Allah, kalau memang panjenengan mau mensyaratkan saya, silakan. Ya Allah, kalau memang orang-orang sini masih memusuhkan panjenengan, silakan. Tapi kami mohon ya Allah, panjenengan rela terhadap gerakan saya yang tidak diterima oleh masyarakat ini.
panjenengan merelakan, maksudnya meridhoi, tidak memurkai gara-gara masyarakat tidak menerima. Tapi boleh saya mau disiksa, karena saya tidak mampu untuk mengislamkan masyarakat ini. Tapi jangan jangan memurkai, ya, panjenengan ya Allah rela atas gerakan saya. Saking susahnya ya Allah, kasihannya banyak Nabi Allah menangis, karena sudah saking menyesal, saking kesalnya, saking putus asanya, minta kepada Allah supaya Allah memberikan perlindungan, memberikan macam-macam kebahagiaan terhadap dirinya. Akhirnya di tengah-tengah seperti itu, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang sambil membawa buruk. Saat itu terjadi setelah 10 tahun setelah penabian Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kan umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, dan 10 tahun kemudian itulah kejadian Isra Mi'raj pada yang Husni. Nah ini alasan yang kedua bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan ini, satu karena perdebatan tadi langit dan bumi, yang kedua karena kesediaan kanjeng Nabi yang Allah akan membahagiakan beliau dengan rifah. Kalau sininya apa ya, healing gitu lah. Jadi misalkan kader-kader kelurahan ya sudah bekerja dengan bisa jentik-jentik, dengan periksa posyandu dan sebagainya, oleh Bunda diajak healing ke pantai mana gitu. Nah ini kanjeng Nabi diajak Isra Mi'rajkan itu oleh Allah mau diberi diberi kebahagiaan, diberi hiburan. Betul ternyata. Tapi pada intinya bahwa Allah mengisra mi'rajkan Nabi itu tidak karena dua itu alasannya, tapi dalam Al-Quran disebutkan linuriyahu min ayatina. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ini kekuasaan saya, tanda-tanda kehebatan saya Allah. Jadi Allah akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu Muhammad dengan berkecil hati, dimusuhi umatnya, jangan berkecil hati, dimusuhi, dijauhi dan sebagainya. Kamu akan saya perlihatkan tanda-tanda kekuasaan saya. Allah seperti itu, linuriyahu min ayatina. Pada suatu malam diisrakan dari Mekah ke Madinah. Pada saat sampai di Madinah, di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad langsung sholat mengimami para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Nek panjenengan tahu nabi dan rasul itu yang wajib diimani itu kan 25. Kalau malaikat 10. Tapi malaikat itu 700-an bahkan jutaan malaikat. Nah, nabi yang ikut sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Ya nabi dan rasul yang sudah wafat seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya ikut sholat bersama Nabi sebagai imamnya. Kalau panjenengan sering mendengarkan di pagi hari menjelang subuh itu ada talqin yang diciptakan oleh Imam Husaini dari Mesir. Assalatu wassalamu alaihi ya ma'asar ya assalatu wassalamu alaihi ya man asra bikarimul laiminu lailan. Assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu ya Muhammad. Wahai Allah yang mengisrakan, menjalankan kamu bika al-muhaimin yang maha berlindung di malam hari. Ya man asra bika al-muhaiminu lailan, yang menjalankan di malam hari. Niltama
kala manusia sama tidur lelap. Apa yang dimohon, yang diminta, yang diperoleh oleh Nabi yaitu dengan sholat 5 waktu. Kemudian wataqaddam talis sholat, kemudian Nabi maju mengimami sholat. Fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Nabi sholat dimakmumi oleh para penghuni langit, para malaikat, para nabi dan rasul. Nabi sebagai imamnya. Wa ilal muntaha rofa'ta kaliman. Kemudian Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha karena kemuliaan beliau. Itu yang biasa kalau di pagi hari saya hafalnya itu aja masih gendem-gendem. Tapi intinya bahwa tarhim yang sering dibaca di hari itu adalah mengungkapkan perjalanan Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dengan naik bulog sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7. Mi'raj itu artinya tangga. Jadi langit itu ada 7 saf. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Dan langit ke-7 itu yang didiami oleh Nabi Adam. Langit yang ke-6 Nabi Musa. Setelah sampai langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha. Jadi ini bulognya ditinggal, ditaleni di Masjidil Aqsa. Naiknya Nabi Muhammad ke langit ke-7 bersama malaikat Jibril. Setelah langit ke-7 mau naik ke Sidratul Muntaha dan naik lagi ke Mustawa, itu Nabi Ibrahim malaikat Jibril sudah tidak berani. Panjenengan sendiri. Artinya Nabi Muhammad sendirian menuju ke Mustawa yang paling atas di Al-Arsh sana. Antara Nabi Muhammad dengan Allah itu hanya Quba Qausain, hanya 2 jengkal. Jadi 2 jengkal apa 2 jengkal atau 2 busur. Jadi sudah tidak ada sekat sedikit pun antara Nabi Muhammad dengan Allah. Pada saat disitulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan sholat 50 kali. Jadi syariat agama Islam ini seperti haji, seperti zakat, seperti puasa. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat itu tidak melalui malaikat, tapi langsung Allah kepada beliau di Mustawa sana, di atasnya Sidratul Muntaha. Pada saat menerima 50 kali, kemudian Nabi berkehendak pulang, turun. Pada saat sampai ke langit yang ke-6, pada saat langit yang ke-7, yang atas sendiri Nabi Adam ada di sana. Tidak ada komentar dari Nabi yang ada. Kemudian langit ke-6 ada komentar. Ditanya, "Hai Muhammad," Nabi Musa yang negat. "Apa oleh panjenengan?" "Apa ketemu Allah? Saya diperintahkan untuk sholat 50 kali." Dan Nabi Musa mengatakan, "Jangan minta naik lagi." Allah minta, nanti umat kamu tidak kuat 50 kali. Akhirnya Nabi naik lagi. Terus naik ini ya, singkat cerita, naik sampai 9 kali. Sudah 45, turun lagi ketemu Nabi Musa tidak terima, naik lagi, suruh naik lagi sampai 9 kali. Sampai yang terakhir sudah 50 kali, sudah 50 dan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Itu Nabi turun, ketemu Nabi Musa lagi, disuruh naik lagi, suruh mengulangi. Jadi kalau Nabi Musa itu sudah diperintahkan sholat terhadap umatnya Bani Israel oleh Allah itu sehari semalam itu 2 kali dan setiap sholat hanya 2 rakaat. Dan itu saja umat saya tidak kuat, tidak mampu, banyak yang meninggalkan. Apalagi umat panjenengan yang Muhammad yang lemah-lemah. Ini 5 kali pun juga masih tidak kuat, naik lagi. Nabi Muhammad mengatakan,
saya sudah malu, saya tidak berani lagi untuk matur kepada Allah minta keringanan lagi. Nabi jawabnya kepada Nabi Musa, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Saya sudah bolak-balik menuju kepada Allah, saya sampai malu, hatta istahyaitu, saya malu untuk meminta keringanan lagi. Karena pada saat yang terakhir Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa innahunna khamsa sholawatin, bahwa sholat ini ada 5 kali, kulla yaumin wa lailatin, sehari semalam. Likulli sholatin asrun, setiap satu sholat, jadi satu waktu misalkan subuh saja, itu asrun, pahalanya 10 kali lipat. Fadzalika khamsuna sholatan, maka dengan 5 kali yang dijalankan itu pahalanya sama dengan 50 kali. Allah sudah mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad. Makanya pada saat turunnya sampai langit yang ke-6, Musa minta lagi supaya diturunkan, Nabi sudah tidak mau lagi, sudah malu, karena meskipun 5 kali ini pahalanya sama dengan 50 kali. Nah, itulah oleh-oleh Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang itu langsung dari Allah. Mengapa sholat ini diturunkan, disyariatkan, diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad? Begitu istimewanya sholat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang paling beruntung, aflaha itu kalau hanya untung saja itu namanya falahun, hayya 'alal falah, falahun. Tapi kalau aflah itu lebih beruntung. Akbar itu besar, kabin itu besar, akbar lebih besar. Nah, dalam Al-Quran disebut qad aflaha. Qad aflaha itu orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung bagi orang beriman yang bisa menjalankan sholat dengan sempurna, dengan khusyuk. Artinya khusyuk itu sholat dengan sempurna. Artinya dengan sempurna itu panjenengan menjalankan sholat sesuai dengan syarat rukunnya. Kalau panjenengan sholat tidak sesuai dengan syarat rukunnya, tidak dinamakan namanya sholat yang khusyuk dan tidak akan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan. Makanya panjenengan kalau sholat itu perlu diketahui ilmunya sholat ya. Syarat rukunnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu harus diketahui. Dan sholat ini nantinya menjadi awal pertama panjenengan di lorong mahsyar nanti setelah hari kiamat. Hisab yang pertama itu adalah amal sholatnya. Panjenengan di dunia ini satu ada amal sedekah dengan membangun sholat, membangun pabing, membangun lain-lain, itu juga beramal. Panjenengan zakat, panjenengan haji, panjenengan umroh dan lain-lain. Tapi nanti yang akan dihisab, dihitung pertama kali di depan Allah adalah sholatnya. Bila sholatnya, inna awala ma yuhasabu al-abdu sholatuhu fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi kalau sholatnya baik, yang lain akan ikut baik. Jadi kalau panjenengan nanti pada saat dihisab, dihitung dari laporan malaikat bahwa sholatnya saudara A baik sesuai dengan syarat rukunnya, cara membaca Fatihahnya, cara rukunya, cara sujudnya sesuai dengan aturan tata cara sholat, nah ini bagus, yang lain akan ditinggalkan, jadi kisah lagi. Ini berarti amal-amal yang lain lebih baik, akan ikut baik. Jadi panjenengan meskipun kadang-kadang orang itu begini, orang kaya dia mengandalkan kekayaannya untuk sedekah, untuk beramal dengan kekayaannya, itu bagus. Tapi sedekah kekayaan ini bagi seseorang muslim, tapi dia
melalaikan atau menggampangkan terhadap amaliyah sholatnya, itu sedekahnya tidak apa ya, tidak ngefek. Sebab menjadi ukuran pertama amal kita, amal umat Rasulullahnya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, ya itu baik. Nah sekarang bagaimana sholatnya bisa baik dan bisa diterima oleh Allah? Ya dengan tata cara itu tadi, salah satunya harus kita lengkapi. Misalnya pada saat penjenengan sholat ada rukun yang keempat namanya membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu harus sesuai dengan bacaan makhrajnya. Misalkan waladhdallin, tidak boleh waladhdallin, tidak boleh waladhdallin atau waladhdallin. Saya pernah dengar ada pejabat waladhdallin, bacanya waladhdallin. Nah itu namanya makhrajnya tidak benar. Jadi ar-rabi'atu qira'atul Fatihah bil basmalah. Satu, membaca Fatihah itu harus dengan basmalah. Kalau panjenengan makmum di mana saja, misalkan di malam hari membaca Fatihah kok imamnya tidak membaca basmalah, itu tidak sah sholatnya. Tapi kita kadang-kadang ya kita yakin saja baca basmalahnya ini itu. Tapi kalau betul-betul tidak membaca basmalah tidak sah sholatnya. Yang kedua, bitasdidati, dengan tasdidnya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Maliki yaumiddin, tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin. Dalilnya itu kan ada tasdid. Di dalam Fatihah itu ada 13 tasdid, dan itu harus dibaca tasdid. Kemudian harus nuli-nuli bimuwalatiha, tidak boleh membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya saya aku tak tahu Maliki yaumiddin. Oh ya saya iya kan anda boleh. Harus nuli-nuli. Dan wa ikhrajul hurufi min makharijiha. Panjenengan makhrajnya mengatakan rahim tidak boleh nirahim, apalagi nirahim pakai qaf, harus pakai ha, tidak boleh pakai ha, tapi pakai ha. Jadi makhrajnya huruf dalam hijaiyah, di dalam apa namanya Fatihah itu harus jelas. Sebab kalau tidak jelas tidak sah sholatnya. Kecuali kalau memang tidak bisa atau belum tahu ilmunya, itu tidak apa-apa. Tapi jangan harus mencari ilmunya. Seperti di dalam kitab Safinah itu disebutkan bahwa di dalam surat Fatihah itu ada 13 tasdid yang harus dibaca dengan benar. Nah, itulah salah satu mengapa sholat itu menjadi syariat yang istimewa, karena Allah menurunkan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad langsung tanpa melalui Jibril. Dan sholat ini menjadi barometer seseorang. Kalau panjenengan melihat seseorang kita alim, kita orangnya tawadhu, kita orangnya, tapi dia tidak pernah sholat. Nah itu jangan Anda nilai bahwa orang itu orang yang betul-betul orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Karena sholat itu menjadi barometernya. Nah, itulah kepentingan atau oleh Nabi Muhammad Isra Mi'raj, yaitu utamanya adalah sholat yang kita lakukan setiap hari dari semalam yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, kaitannya dengan sholat tarawih ya, bahwa sholat itu yang wajib bagi kita umat Islam itu 5 hal. Dan yang lain-lain itu sunat. Tapi sunat itu ada sunat akad, ada sunat muakkad, ada sunat ghair muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang dikukuhkan, dikuatkan, seperti sholat tahajud, seperti sholat tarawih. Maqamal malam iman waqtidaban budirlahu ma taqaddama min dzambi. Kata-kata qamal badan adalah sholat tarawih.
kaitan dengan sholat tarawih ini mohon maaf ya kepada bapak-bapak khususnya di jamaah musola Al-Ikhlas. Saya dulu rumah saya bergerak di 85 Kalimantan ini, sehingga kalau sholat jamaah itu ya di musola Al-Ikhlas. Nah ini saya tidak akan mengubah tradisi atau kebiasaan, tapi kami hanya menyampaikan ilmu yang telah kami terima dan kami yakini kaitannya dengan sholat tarawih. Bahwa sholat tarawih ini ada sebagian umat Islam yang mengatakan sunnah sholat tarawih itu 8 rakaat dan witir 3 rakaat, artinya menjadi 11. Tapi ada yang mengatakan sebagian mayoritas umat Islam di dunia ini bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Nah, mana argumentasi atau dasarnya? Pada saat dulu Rasulullah di bulan Ramadan, pada malam hari beliau sholat di masjid, ya, tidak dengan cara berjamaah, 3 malam berturut-turut. Dan pada saat itu sholatnya Nabi belum terdata, baik melalui hadis atau melalui riwayat-riwayatnya, bahwa Nabi 3 malam pada bulan Ramadan itu dia sholatnya 8 rakaat ditambah 3 atau 20 itu tidak terdata. Nah, sehingga pada saat malam-malam berikutnya para jamaah di masjid menunggu Nabi kok tidak datang lagi malam keempat. Akhirnya di pagi hari pada saat sholat subuh Nabi datang ke masjid, beliau berpidato, saya tahu jenengan semua tadi malam nunggu saya ya. Nah, mengapa saya tidak datang tadi malam? Karena saya takut apa yang saya lakukan tadi malam, sholat dengan banyak rakaat seperti itu diwajibkan oleh Allah. Karena saya takut dengan tidak kuat itu kalau menjadi kewajiban, makanya saya tidak datang lagi. Jadi Nabi Muhammad itu sholat tarawih di masjid itu hanya 3 malam. Nah, kemudian mengapa sekarang kita tarawih sampai 30 hari full ya? Dan dengan berjamaah ada yang 8, ada yang 20. Kemudian pada saat Sayyidina Umar di setiap masuk bulan Ramadan, ya orang-orang sholat di masjid tapi sendiri-sendiri. Nah, kemudian oleh Sayyidina Umar diumumkan sekarang daripada sendiri-sendiri ceblak-ceblung dan lain sebagainya, ayo kita sholat bareng berjamaah. Dan sholatnya jumlahnya 20 rakaat. Itu Sayyidina Umar. Dan itu Sayyidina Umar mengatakan bahwa dengan sholat berjamaah sholat tarawih adalah bid'ah, tapi bid'ah yang nikmat. Karena pada zaman Nabi sholat tarawih tidak berjamaah, dia 3 malam. Makanya sampai saat ini umat Islam melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Itu mengikuti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Mengapa kita mengikuti Sayyidina Umar? Karena Rasulullah bersabda, iktadu billadaini, bahwa Abu Bakar wa Umar, ikutilah setelah saya Abu Bakar dan Umar. Nah, Umar ini yang memerintahkan masyarakat untuk sholat 20 rakaat dengan berjamaah itu. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sama dengan mengikuti lanjut Nabi. Tapi kemudian mengapa kok ada yang 8 rakaat? Nah, ini karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi di malam Ramadan maupun di luar Ramadan itu menjalankan sholat sunat tidak melebihi 11 rakaat. Itu ada hadisnya sahih. Tapi hadis itu oleh para mufassir, oleh para ilmuwan disalahi, dikasih keterangan seperti dalam kitab Sahih Muslim oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa 11 rakaat itu bukan sholat tarawih tapi sholat witir. Jadi Nabi Muhammad itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu kalau sholat witir
witir tidak melebihi 13 rakaat. Itu keterangan dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, seperti itu keterangannya. Nah, makanya ada yang mengatakan setelah sholat tarawih 20 rakaat itu ada yang melanjutkan sholat witir tidak hanya 3 rakaat, tapi 11 rakaat. Artinya jadi 33. Ini seperti di kitab Bidatul tadi diterangkan seperti itu. Tapi mengapa sekarang ada yang 8? Nah, itu pada tahun sekitar 1960-an ulama mutakhirin itu menafsiri sholat yang 11 rakaat di dalam maupun di luar Ramadan itu oleh Imam Albani ditafsiri itu adalah sholat tarawih. Makanya ada sebagian umat Islam termasuk yang ada di Indonesia ini mengadakan sholat tarawih 11 rakaat. Tapi anehnya kalau misalnya mengikuti Al-Albani tadi itu kok dibagi yang 8 tarawih yang 3 witir dan begitu. Mestinya 11 rakaat itu kalau dimaknai tarawih kan di semua tarawih, witirnya lagi dan begitu mestinya. Nah, inilah yang panjenengan saya sampaikan hari ini. Kebetulan saya membawa buku ini, judulnya Argumen Amalia di Bulan Sya'ban dan di Bulan Ramadan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ada di buku ini. Buku ini yang menulis Kiai Muhyiddin Abdul Somad yang beberapa bulan yang lalu kita datangi di Jember. Nah, ini ada bukunya. Bahkan di sini dalil-dalil lagi yang 11 rakaat dan yang 20 rakaat itu disampaikan di sini dengan argumentasi, dengan dasar dari kitab dari ulama disebutkan di sini. Nah, ini monggo panjenengan bisa baca. Dan ini saya membawa buku 3 buku ini nanti saya aturkan kepada Pak Mufid dan lain-lain. Kalau memang ini musola al-ikhlas sholat tarawih besok masih menggunakan yang 8 rakaat, ya monggo saja, kami tidak bisa melarang. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa sholat tarawih yang benar menurut keyakinan saya dan keyakinan para ulama yang lain adalah yang 20 rakaat. Tapi kemudian muncul pertanyaan, sekarang kamu mengikuti Nabi atau mengikuti umat? Kan perintah Nabi, yang mengikuti Nabi. Tapi yang 11 rakaat itu menurut Imam Nawawi dan Imam Syafi'i itu sholat witir, bukan sholat tarawih. Yang mengatakan sholat tarawih itu adalah Al-Albani. Nah, sekarang kita balik, kita mengikuti Sayyidina Umar atau mengikuti Al-Albani. Kalau ada orang bertanya mengikuti Nabi atau mengikuti Sayyidina Umar, sekarang kita lanjutkan pertanyaan, mengikuti Sayyidina Umar atau mengikuti Al-Albani. Maksudnya kita mengikuti Sayyidina Umar, begitu. Nah, ini monggo panjenengan renungkan, panjenengan hayati, panjenengan diskusikan khususnya di masalah al-ikhlas ini. Dan yang berikutnya bahwa sholat tarawih ini untuk menyempurnakan sholat tarawih ini yang tadi dengan khusyuk, sholat dengan sempurna, itu yang namanya tarawih itu istirahat. Makanya pada saat sholat tarawih itu di 4 rakaat ya 2 salam panjenengan istirahat itu disunahkan. Dan pada saat istirahat panjenengan membaca zikir, di antaranya dengan membaca salawat. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi. Kemudian ada Khalifah As-Sani Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata-kata tardauan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid-dini wad dunya wal akhirah, itu ada di buku ini. Jadi di sholat tarawih 4 rakaat itu disunahkan membaca salawat dan membaca talodi. Talodi itu radhiyallahu anhu kepada Khalifah, kepada orang yang mulia, di antaranya para sahabat Nabi yang 4, yaitu di buku sini ada. Dan pada saat sholat ini juga disunahkan, boleh sunnah membaca surat apa saja boleh. Tapi yang berlaku pada ulama kita itu 20 rakaat itu dimulai dari al-hakumut takasur. Yang rakaat berikutnya wal asri, rakaat berikutnya wa kulli madzhabin madzhab, dan berikutnya sampai kalah. Kemudian nanti di sholat witir
yang rakaat terakhir surat Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian Anas dibaca di sholat witir yang terakhir. Nah, urutannya ada di sini. Jadi panjenengan kalau memang tidak hafal bisa ditempel di pengimaman, atau permulaannya surat di sini tinggal fotokopi bisa dibesarkan, dan bacaan tarawih antara rakaat satu dengan yang lain dengan istirahat membaca taloti, membaca salawat, teksnya ada di sini. Panjenengan bisa kalau memang di sini sudah ada dan biasa, ya itu sudah dilakukan. Tapi itu lebih tahunya apa dasarnya, mengapa kita membaca itu, mengirimkan itu ada di buku ini. Buku ini saya aturkan. Jadi manfaat dasar sholat tarawih itu ada di buku ini dan ada di buku ini. Ada judul kitab Al-Najmu'ah Al-Mubarakah An-Nahdiyah. Ini berbahasa Arab tapi penjelasannya bahasa Indonesia. Ini juga berbahasa Arab, juga bahasa Indonesia. Ini yang menulis Kiai Muhyiddin Abdus Somad Rois Surya itu Jember. Terus kemudian ada penjelasan sholat tarawih di buku ini. Sholatlah seperti Rasulullah, selalu kama ra'aitumuni usolli. Di dalamnya ada penjelasan sholat tarawih. Ini yang menulis juga Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Yang ketiga ada buku ini, di dalamnya doa-doa witir, doa tarawih. Di sini ada ini yang menulis namanya Kiai Muhammad Hadir Syahid An-Nadwi. Ini orang Bunga. Dia alumni Kelapia, alumni mana Pakistan, alumni UGM. Dia seorang kiai yang punya pondok pesantren di Sumatera Bunga. Nah, ini bukunya, dan buku ini semuanya saya serahkan pada Pak Mukib. Ada 3 ini dan 4, mungkin nanti akan gambar dari apa monggo. Terima kasih atas pemberian bukunya. Ini merupakan apresiasi yang tertinggi bagi saya. Ini Kiai Haji Abdus Somad ini adalah dulu kiai saya. Pondoknya namanya Nurul Islam. Saya waktu mahasiswa pondok di sana dan menjadi ketua santri untuk pesantren Nurul Islam. Jadi saya berangkat dari pesantren di anti rokok Universitas Negeri Jember itu 4 kilo. Jadi saya tiap hari jalan kaki dan naik sepeda. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya bisa diberikan ini buku sehingga saya nyambung dengan Kiai saya itu di Abdus Somad, Muhyiddin Abdus Somad, sehingga ini barangkali saya bisa melanjutkan pesan beliau. Dulu waktu saya pondok sana juga mengajar. Saya juga mengajar di pondok sana. Di sana juga dia berpesan kalau sudah lulus itu bisa aktif di masyarakat, mengelola musola. Dan ini alhamdulillah saat ini saya bisa bersama jamaah semuanya mengelola musola ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Abah Ma'ruf Asrori. Terima kasih. Ini testimoni dari Pak Husnul Mufid. Saya juga pernah dengar langsung dari Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Pada saat itu ada debat antara Wahabi dan Nahdlatul Ulama di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Kemudian Pak Mufid ini yang meliput kegiatan acara. Jadi di umat Islam di Indonesia ini ada sebagian umat Islam yang tidak percaya dengan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Seperti dia bahkan mengatakan musyrik orang yang membaca selawat Nabiya, orang yang membaca tibrul. Kalau membaca selawat ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad itu toh. Selawat-selawat yang lain itu mereka menganggap selawat itu musyrik, syirik. Terus ada yang tidak percaya tawasul ziarah itu
kemudian dia menulis buku, kemudian buku itu kami terbitkan, kami debat, kami bantah, dan setelah buku kami terbitkan, saya ajak diskusi, debat di pasca sarjana, orang yang menulis umat Islam itu orang mana, orang baku sana. Nah pada saat itu diliput oleh Pak Mufid ini, karena pada saat itu dia jadi wartawan Kosmo. Nah pada saat dia meliput itu, Kiai Muhyiddin hadir pada saat debat di IAIN itu. Saya matur kepada Kiai Muhyiddin, ini acara diliput oleh wartawan dan Kiai. Siapa wartawannya? Itu Pak Muhyiddin. Murid saya itu, murid saya gitu. Itu saya dengar langsung dari Kiai Muhyiddin Abdul Somad bahwa panjenengan pernah jadi muridnya pada saat di UNED dulu. Nah ini sedikit kalau apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya bukan saya yang tahu, tapi hanya menyampaikan dari seseorang, ya di antaranya dari Kiai Muhyiddin Abdul Somad dengan bukunya itu. Dan mungkin buku ini bisa diskusikan di Jamaah Al-Ikhlas ini dengan cara mengadakan kegiatan pengajian. Ya, panjenengan tahu bagaimana sholat yang benar, sholat yang bisa membuat dirinya beruntung, dirinya bahagia, sholat yang khusyuk itu ada ilmunya. Di Safinah itu dikatakan syaratnya sholat ada sekian, rukunnya sholat ada 17, tasbih dalam Fatihah ada 13. Itu di Safinah disampaikan. Nah kalau bisa panjenengan bisa mempelajari itu agar amalan panjenengan itu diterima oleh Allah. Sebab ada ancaman begini, namanya Syekh Nurul Islam menulis kitab, namanya kitab juga begini menulisnya. Wamalam bighairi ilmin ya'malu amaluhu matudadun natubalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak alias tidak diterima. Jadi panjenengan kalau beramal itu diilmuni dulu. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa, tapi jangan berhenti untuk menuntut ilmu yang kaitannya dengan yang panjenengan lakukan. Kalau panjenengan belum wajib haji, ya belum wajib mencari ilmu tentang haji. Kalau panjenengan ada kewajiban sholat, jenengan wajib mengilmuni ilmunya sholat. Jadi itu namanya fardu ain. Fardu ain itu panjenengan mengilmuni ilmu kaitannya dengan amal yang akan dilakukan. Karena amal yang kita lakukan syariat dari Allah itu ada ilmunya. Nah, ini ada contoh begini. Kemarin itu saya datang kepada orang yang pulang umroh. Nah, ada orang yang pulang umroh, orangnya bilang begini, Pak Maruf, panjenengan sering ngaji fikih itu ternyata di Madinah itu tidak berlaku. Lu tidak berlaku gimana? Lu sholatnya itu hanya begini, jadi tidak sampai sujud, hanya begini toh. Wah itu banyak sekali. Jadi di sana fikih itu tidak berlaku. Saya hanya diam, tapi dalam hati kecil saya mengatakan, bukan berarti fikih tidak berlaku. Mungkin orang yang melaksanakan sholat itu belum tahu ilmunya, bahwa yang namanya sholat itu kalau sujud itu wajib, itu sebagai rukun. Jadi kalau panjenengan sholat kok tidak sujud, ya namanya tidak sholat. Bahkan inti dalam sholat itu disujud. Sehingga hadis mengatakan begini, man aqraba al-ayakunul abdu min rabbihi bahwa sajidun. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu pada saat dia sujud. Allah itu kan dekat, katanya hanya apa ya? Bahasanya hanya jengkala pada